selamat datang kembali di channel RO. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Bicara soal karir, ayo siapa nih dari teman-teman yang mungkin masih galau sama karirnya, atau mungkin ingin meningkatkan karir, atau mau shifting karir, atau udah stuck sama karirnya? Nah, step-step apa saja sih yang harus dilakukan supaya memperbaiki itu semua? Yuk langsung aja. Untuk menjawab kasus ini, nah teman-teman perlu pahami dulu nih konsep bisnis model U. Kak, apa sih konsep bisnis model U itu? Buat teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menonton channel Bisnis Model Canvas di dalam channel RO ini, jadi bisnis model Canvas itu lebih bercerita tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan memiliki alat untuk bisa meningkatkan profitnya. Lalu bagaimana dengan konsep bisnis model U? Nah, di dalam konsep bisnis model U ini sendiri, sebenarnya teman-teman memiliki suatu cara untuk bisa mulai merefleksikan diri terhadap diri teman-teman dan kemudian melihat kembali apa saja sih yang sudah teman-teman kerjakan pada saat teman-teman berkarir, atau seperti apa sih step-stepnya untuk bisa memperbaiki karir teman-teman sehingga nantinya bisa menaikkan tingkat karir tersebut. Konsep bisnis model U ini sebenarnya cocok buat teman-teman yang ingin mulai berwirausaha atau meningkatkan karir di bidang profesional. Jika dilakukan secara konsisten, pasti akan terdapat perubahan pada diri teman-teman dan juga akan bisa meningkatkan karir teman-teman loh. Untuk tools-tools yang ada di dalam bisnis model U tentunya sama seperti yang ada di bisnis model Canvas. Hanya saja mungkin penempatannya berbeda karena ini untuk diri sendiri. Yuk kita pahami masing-masing dari blok-blok yang ada di dalam bisnis model U, yaitu terdiri dari 9 blok. Apa saja sih 9 blok itu? Yuk kita bahas. Supaya lebih mudah, gue akan memberikan contoh dari diri gue sendiri yang ingin bercerita tentang pengalaman kerja gue mulai dari gue lulus kuliah sampai dengan 7 tahun sampai sekarang ini gue bisa mendapatkan profesi sebagai dosen. Nah, perjalanan karir gue sendiri ini gue mulai pada saat gue masuk perbankan, lalu gue juga punya pengalaman di bidang manufaktur dan juga asuransi. Yuk langsung aja. Blok pertama yang teman-teman harus isi adalah di bagian Key Resources. Key Resources ini menggambarkan tentang apa yang kita miliki dalam diri kita. Sumber daya itu termasuk ke dalam minat atau passion, kompetensi, dan juga kepribadian. Sebagai contoh nih, gue yang sudah lama berprofesi, yang mendalami berbagai macam bidang. Maka minat yang paling gue minati adalah gue suka di bidang bisnis dan pendidikan. Bagaimana dengan teman-teman? Yuk mulai cari tahu minat apa saja sih yang kalian sukai. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi merupakan sebuah kemampuan ataupun keahlian yang dimiliki seorang individu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Contohnya nih, kompetensi gue yang sudah gue kumpulkan adalah mulai dari misalkan pada saat gue S1, gue mengambil bidang teknik komputer dan juga manajemen. Dan pada saat S2, gue mengambil manajemen. Maka pada saat gue mencari pekerjaan setelah lulus itu, skill-skill yang sudah gue gali, sudah gue kembangkan pada saat gue kuliah itu nyatanya berguna loh pada saat gue nanti bekerja. Dan apa saja sih skill yang gue dalamin? Biasanya skill-skill itu berupa hard skill dan soft skill. Biasanya nih kalau untuk hard skill yang dibutuhkan oleh perusahaan biasanya berupa bagaimana kita menguasai Microsoft Office, bagaimana kita menguasai database, bagaimana kita bisa menganalisis. Untuk soft skill yang biasanya dibutuhkan oleh perusahaan biasanya itu berupa
bagaimana ilmu komunikasi kita bisa berkembang dengan baik, bagaimana kita bisa bekerja secara teamwork, bagaimana kita memiliki kemampuan leadership, dan bagaimana kita bisa memiliki sebuah achievement dalam bekerja. Tentunya kompetensi ini bisa kita bangun teman-teman secara konsisten dan terus-menerus. Nah, oleh karena itu teman-teman mulai gali lagi kompetensi apa saja sih yang kira-kira dibutuhkan oleh perusahaan yang bisa sesuai dengan bidang kalian yang sudah kalian pelajari. Kompetensi itu bisa dibangun secara konsisten dan terus-menerus teman-teman, asalkan teman-teman punya keinginan untuk terus belajar dan juga mengasah skill-skill kalian ya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu kompetensi apa saja sih yang ada di dalam diri teman-teman, tentunya nanti akan lebih mudah nih untuk dipetakan, sehingga nantinya akan berguna untuk bisa meningkatkan karir teman-teman. Yang ketiga, kepribadian. Jadi, kepribadian itu adalah sebuah cara seorang individu bagaimana ia bisa berinteraksi dengan orang lain. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya sebenarnya adalah orang yang introvert. Tapi karena saya dihadapkan oleh orang-orang yang harus bisa bekerja sama dengan saya, ataupun orang-orang yang nantinya akan berkolaborasi dengan saya, maka saya harus memiliki komunikasi yang baik dan juga saya bisa menempatkan diri dan beradaptasi dengan mereka, sehingga mereka juga bisa melihat saya sebagai pribadi yang tekun, ataupun orang-orang yang melihat saya sebagai pribadi yang bisa menghargai waktu. So, setelah kita tahu tadi key resources apa saja sih yang ada di dalam diri kita bisa merefleksikan diri kita lagi, dan kemudian kita tahu titik mana yang harus kita perbaiki, lalu kita bisa kembangkan. Nah, gue punya tips nih yang bagus buat teman-teman semuanya. Yang pertama, bagi teman-teman yang baru lulus ataupun mau lulus, mulai nih dari sekarang untuk mempersiapkan diri terhadap soft skill atau hard skill yang tentunya bisa kalian bangun. Kalian harus gali dulu potensi apa saja sih yang ada di dalam diri kalian, lalu kembangkan itu melalui sebuah training-training, ataupun kalian bisa mengikuti komunitas yang berguna supaya kalian bisa menambah network kalian dan juga kalian bisa mengasah skill-skill kalian supaya bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, bagi teman-teman yang sudah bekerja atau ingin meningkatkan karirnya di bidangnya atau mungkin mau shifting karir juga, teman-teman mulai cari tahu tentang training-training apa saja sih yang bisa meningkatkan performa kalian, dan juga mungkin bisa ikut komunitas juga ya, supaya teman-teman itu semakin banyak networknya. Dan juga teman-teman perlu melakukan evaluasi lagi, kira-kira apa saja nih yang harus diperbaiki dan juga bisa ditingkatkan dari diri teman-teman. Yang ketiga, bagi teman-teman yang ingin mulai berwirausaha, juga bisa nih mulai cari tahu komunitas-komunitas untuk para entrepreneur, dan juga mulai dalami juga untuk kompetensinya teman-teman, dan juga minat kalian tuh sebenarnya ide bisnisnya mau kemana, dan tentunya harus sesuai dengan kebutuhan customer juga ya. Yang kedua, blok key activities. Di dalam blok key activities ini lebih berisi tentang aktivitas-aktivitas apa saja sih yang teman-teman akan lakukan untuk bisa mendukung yang blok pertama tadi. Contohnya nih, gua yang sekarang ini berprofesi sebagai dosen, maka aktivitas umum yang gue lakukan adalah mengajar mahasiswa, kemudian menulis jurnal, dan juga membuat konten juga yang bisa nanti mahasiswa akses supaya mereka nanti bisa mendapatkan materi tambahan yang mereka gunakan untuk mereka belajar. Bagi teman-teman nih yang ingin memulai karir juga, apabila sudah lulus ataupun ingin mencari pekerjaan, mulai bangun portofolio teman-teman aktivitasnya, misalkan seperti mulai membuat CV, membuat portofolio, dan juga mungkin teman-teman bisa mengikuti training untuk bisa mendapatkan skill-skill yang bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin meningkatkan karir atau misalkan ingin shifting karir, mungkin
yang sudah ada di dalam perusahaan bisa loh mulai berkomunikasi dengan atasan seperti, Pak, Bu, kira-kira apalagi nih job desk yang harus bisa saya lakukan supaya saya bisa meningkatkan karir saya di sini. Jadi kita mulai mendekati atasan kita untuk bisa tahu nih kira-kira kita bisa dipromosiin atau enggak. Atau mungkin teman-teman yang ingin shifting karir, yang tadinya nih yang berada di bidang marketing lalu ingin pindah ke programmer gitu contohnya ya. Maka teman-teman harus mulai melakukan training-training yang berhubungan dengan kegiatan programmer. Langsung aja latihan, jangan tunggu-tunggu lagi ya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mulai berwirausaha, mulai cari tahu ide bisnis apa saja sih yang sekarang ini sedang tren, atau mungkin teman-teman lagi suka minatnya di bidang apa, ya teman-teman bisa mulai cari tahu dan kemudian mulai menuliskan aktivitas yang biasa dilakukan oleh para wirausaha. Misalkan mulai mencari supplier, dan juga mulai mencari customer yang sesuai. Dan yang tentunya paling penting adalah teman-teman wirausaha mulai membuat bisnis model kanvas supaya teman-teman punya alur yang jelas nih dalam membuat bisnis. Blok ketiga adalah customer. Ibaratnya di sini teman-teman nanti punya pelanggan. Blok customer atau pelanggan berisi seputar pihak-pihak yang nantinya akan membayar jasa teman-teman atas jasa yang teman-teman sudah berikan kepada mereka. Contohnya nih, sekarang misalkan gue berprofesi sebagai dosen, maka customer gue adalah universitas. Nah, universitas ini nih yang nanti akan membayar jasa gue karena gue telah mengajar mahasiswa yang ada di dalam universitas itu. Blok yang keempat adalah value added atau value proposition. Di sini adalah nilai tambah yang bisa kita berikan kepada customer kita supaya nilai tambah ini bisa berfungsi untuk mereka dan juga mereka akan selalu ingat jasa-jasa kita. Nah, contohnya nih, gue sebagai dosen, maka gue harus bisa memberikan nilai tambah kepada mahasiswa gue. Sebagai contoh nih, value added atau value proposition yang gue berikan kepada mahasiswa adalah gue ingin memberikan diri gue itu untuk mahasiswa dengan cara mengajar yang efektif, mengajar yang efisien, dan mengajar yang produktif sehingga mahasiswa gue nanti yang ada di kelas itu bisa saling aktif satu sama lain dan juga mereka bisa saling berkomunikasi juga untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya. Dan juga gue akan memberikan pengalaman yang sudah gue lakukan pada saat gue bekerja di tempat-tempat sebelumnya yang bisa relevan dengan materi-materi yang sedang gue ajarkan kepada mahasiswa gue. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin shifting karir atau mungkin ingin berwirausaha atau ingin meningkatkan karirnya, value-value apa atau nilai-nilai diri kalian nih apa nih yang ingin kalian berikan kepada perusahaan ataupun kepada klien-klien kalian gitu supaya mereka tuh ingin menggunakan jasa kalian secara kontinu. Blok yang kelima, channel. Jadi, channel itu lebih kepada sebuah media yang bisa teman-teman gunakan untuk mempromosikan diri teman-teman ataupun ingin memberikan value-value teman-teman yang tadi ke dalam sebuah media. Salah satu media yang paling mudah untuk teman-teman gunakan adalah bisa LinkedIn atau Instagram, TikTok, YouTube, ataupun Twitter. Kalau dari gue pribadi, gue lebih suka menggunakan media sosial seperti Instagram ataupun LinkedIn. Kalau Instagram gue bisa lebih memberikan nilai-nilai yang edukatif atau value-value atau promosi diri itu lebih ke diri sendiri gitu ya. Jadi gue bisa memberikan informasi yang bermanfaat di dalam Instagram itu. Jadi daily life gue lah ibaratnya. Tapi kalau misalkan di LinkedIn mungkin lebih profesional kali ya. Jadi informasi-informasi yang gue berikan adalah informasi seputar pekerjaan, informasi seputar bagaimana caranya untuk bisa nge-build bisnis dan sebagainya. Selain media sosial,
Teman-teman bisa membangun sebuah website di mana website itu bisa digunakan sebagai portofolio teman-teman. Portofolio itu biasanya lebih kepada hasil pekerjaan yang biasanya sudah kalian lakukan. Contohnya, sebagai orang-orang yang bekerja sebagai graphic design, biasanya mereka memberikan sebuah portofolio berupa hasil desain mereka seperti pembuatan logo, pembuatan brand, seperti itu. Kalau misalkan sebagai seorang programmer, mungkin portofolionya adalah contohnya mereka bisa memberikan website-website atau aplikasi apa saja yang sudah mereka buat. Nah, kalau untuk wirausaha sendiri nih, kira-kira apa sih portofolio yang harus dibangun? Yang pertama adalah portofolio dari hasil bisnis kalian sendiri. Jadi, mulai dari sekarang, yuk mulai bangun media sosial kalian ataupun website juga yang nantinya juga bisa bermanfaat loh buat orang-orang yang akan mengakses diri teman-teman. Blok ke-6 berisi customer relationship. Customer relationship ini lebih menekankan kepada bagaimana kita bisa membangun hubungan dalam jangka panjang terhadap konsumen kita atau terhadap customer kita ya. Jadi di sini kita membuat sebuah interaksi supaya mereka terus-menerus menyukai kita dan mereka akan memakai jasa kita terus. Nah, bagaimana cara membangunnya? Pertama, kita harus tahu dulu dari minat, passion, dan juga kompetensi-kompetensi, dan juga bagaimana kita berperilaku dengan mereka. Contohnya nih, dalam kehidupan gue yang berprofesi sebagai dosen, maka customer relationship yang gue bangun adalah untuk mahasiswa dan untuk rekan-rekan sesama dosen. Kalau untuk mahasiswa sendiri, gue ingin supaya mahasiswa itu mengerti tentang apa yang gue ajarkan kepada mereka, dan juga gue ingin supaya mereka itu bisa mengenal gue lebih lanjut atau misalkan mengenal gue secara friendly gitu ya. Contohnya apa nih Kak, kira-kira hal-hal yang bisa membuat kakak tuh bisa dekat dengan mahasiswa? Salah satunya adalah kita membuat supaya diri kita tuh tidak terbatas dengan mahasiswa. Mungkin terkadang ada beberapa dosen yang ingin membatasi dirinya dengan mahasiswa. Nah, gue membuat diri gue itu sebagai teman, jadi mereka bisa nanti berkonsultasi dengan gue juga jika ada masalah. Dan juga gue memberikan integritas gue kepada mahasiswa supaya mereka itu bisa menghormati gue juga sebagai layaknya dosen. Tapi di sini gue juga ingin supaya mereka itu berkembang, maka gue selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka supaya mereka menjadi lebih aktif juga, dan juga mereka bisa mengerjakan pekerjaan tugas-tugas mereka itu dengan baik. Lalu bagaimana customer relationship yang gue bangun dengan rekan-rekan dosen? Maka biasanya jika ada tenggang waktu untuk pengerjaan tugas atau misalkan dalam pelatihan yang dilakukan untuk para dosen, maka gue usahakan gue mengerjakan tugas-tugas tersebut tepat waktu. Dan juga gue menjalin hubungan yang baik dengan cara komunikasi yang baik dengan para rekan-rekan dosen supaya mereka juga bisa berkomunikasi dengan baik juga dengan gue. Jadi hubungan itulah yang selalu gue jaga agar mereka tetap suka dengan gue. Blok yang ke-7, key partner. Jadi di dalam blog ini lebih menekankan bagaimana kita memiliki mitra-mitra yang nantinya akan bekerja sama dengan kita. Salah satunya adalah gua nih sebagai dosen, maka mitra-mitra yang gua miliki adalah gua punya bagian training service. Jadi tentunya training service ini berguna untuk para dosen yang ingin mengembangkan karirnya juga, dan juga bisa mengembangkan learning development-nya juga. Jadi di situ para dosen juga menjadi terbantu apabila mengalami kesulitan, dan juga mungkin bisa di-develop juga skill-skillnya. Nah, sebagai dosen di sini gue memiliki key partner berupa learning center ataupun learning development. Jadi gue bisa bekerja sama dengan mereka, seperti gue bisa mengembangkan diri gue dari skill-skill gue ini, dan juga mereka juga memberikan pelatihan yang intens juga supaya gue bisa berkembang, yang nantinya tentunya bisa berguna untuk diri gue sendiri, dan juga diri gue bisa berguna bagi orang banyak juga. Jadi kita saling timbal balik ya di dalam key partner ini. Buat teman-teman yang mungkin ingin memulai karir atau ingin meningkatkan karir atau shifting karir, atau bisa mulai
berwirausaha, mulai cari tahu nih siapa yang akan menjadi partner kalian dalam bekerja. Tentunya harus tahu ya partner-partner yang memiliki keuntungan juga dan juga bisa saling memberikan feedback yang baik juga untuk keberhasilan teman-teman semua. Blok yang ke-8 adalah revenue and benefit. Nah, ini adalah hal-hal yang paling menarik dan juga sangat penting karena di dalam blok ini lebih menekankan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan penghasilan untuk hasil karya yang sudah teman-teman lakukan. Sebagai seorang dosen, maka revenue and benefit yang gue miliki atau gue dapatkan adalah berupa gaji, insentif ataupun bonus yang sudah gue dapatkan dari hasil pekerjaan gue. Nah, bagaimana dari teman-teman? Apakah punya revenue and benefit yang sama atau mungkin bisa punya revenue and benefit yang berbeda atau mungkin bisa lebih lagi? Nah, teman-teman mesti cari tahu nih dari sekarang. Untuk para wirausaha, revenue and benefit yang teman-teman dapatkan adalah dari hasil penjualan kalian berupa produk atau jasa. Kalau misalkan teman-teman yang berprofesi sebagai profesional, mungkin dari hasil revenue and benefit kalian adalah contohnya nih sebagai seorang part-timer atau seorang freelancer. Mungkin dari teman-teman adalah hasil pekerjaan kalian yang sudah kalian berikan kepada klien-klien kalian. Klien-klien itu yang nanti akan membayar kalian. Atau teman-teman yang sedang bekerja dalam sebuah perusahaan tentunya pasti sama dong, mendapatkan gaji, bonus, insentif juga, atau mungkin dapat kendaraan juga. Nah, itu dia, perlu dicek lagi apa saja sih yang perlu kalian dapatkan dari situ. Blok ke-9, cost. Bagian ini lebih menjelaskan terhadap apa saja sih yang sudah kita berikan terhadap hasil kerja kita untuk menciptakan sebuah value. Biasanya nih yang kita korbankan itu gak jauh-jauh dari seputar waktu, tenaga, pikiran, dan juga uang. Kalau contohnya nih gue sebagai dosen, maka yang perlu gue keluarkan adalah dari segi biaya transport, kemudian biaya internet, biaya telekomunikasi, dan itu berupa bentuknya material. Tapi kalau berupa imaterial yang memang tidak berwujud, contohnya adalah rasa tekanan, stres, dan sebagainya. Jadi teman-teman, yang dikatakan sebagai cost itu bisa dua macam ya, ada material dan imaterial. Nah, dari 9 blok ini, teman-teman sudah tahu ya alurnya seperti apa bisnis model U. Jadi, dari bisnis model U ini, teman-teman bisa terapkan kembali ke dalam diri teman-teman. Kemudian teman-teman bisa refleksi kembali dari hasil ini dan kemudian bisa mulai melakukan perbaikan dari titik-titik mana saja yang harus kalian tingkatkan supaya nanti bisa berguna untuk masa depan kalian, untuk karir kalian, ataupun bagi kalian yang ingin berwirausaha. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan sungkan-sungkan ya, langsung komen di bawah ini. Dan jika teman-teman punya topik-topik lain yang ingin dibahas, jangan lupa sampaikan juga di channel RO ini melalui komen di bawah ini. Yuk teman-teman, subscribe, like, dan klik loncengnya ya, supaya nanti gue juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya di konten berikutnya. See you, bye-bye.